Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putra Neltas, tambuk FD 2122002. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok saya bersama Safira Audia mengenai tokoh arsitektur internasional. Tokoh yang pertama yakni saya mengambil tokoh arsitek Michael Grave. Baik, biografi yang pertama, Michael Grave sendiri merupakan seorang tokoh arsitek yang lahir pada tanggal 9 Juli tahun 1934 di Indiana, Amerika Serikat. Lalu, Michael Grave sendiri merupakan seorang arsitek yang sudah wafat, yakni pada tanggal 12 Maret tahun 2015 di Princeton, Amerika Serikat. Michael Grave sendiri merupakan seorang arsitek yang berkebangsaan Amerika. Baik, kita masuk pembahasan pertama yakni mengenai pendidikan Michael Grave. Nah, bisa dilihat pada layar S1 bahwa Michael Grave meraih sarjana arsitekturnya ini di Universitas Cincinnati pada tahun 1958. Lalu S2-nya dia lanjut di Universitas Harvard pada tahun 1959. Selanjutnya pada tahun 1960, beliau meraih penghargaan Prix de Roma, yakni penghargaan Roma pada saat dia menempuh pendidikan di Roma. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan karir Michael Grave. Pada tahun 1962, Michael Grave bekerja sebagai profesor arsitektur di Universitas Princeton selama kurang lebih 4 dekade. Lalu setelah itu, ia membantu mendirikan Michael Grave College di Universitas Keene di Union Township, New Jersey. Juga mendirikan firma arsiteknya pada tahun 1964 di Princeton, New Jersey. Selama berkarir kurang lebih 50 tahun, Michael Grave dan firmanya merancang kurang lebih 350 bangunan di seluruh dunia. Dan yang menariknya, Michael Grave ternyata juga terjun ke bidang interior, yakni pada pembuatan produk-produk rumah tangga, yang selama kurang lebih 50 tahun berkarir menghasilkan kurang lebih 2000 produk rumah tangga. Selanjutnya pada bagian penghargaan. Nah, dari banyaknya penghargaan yang diraih Grave selama berkarir kurang lebih 50 tahun, ada 3 penghargaan yang paling disorot, yakni Royal Institute of British Architects atau RIBA mendapatkan gold medal pada tahun 2001, lalu yang kedua AEI Gold Medal pada tahun 1999, dan yang ketiga National Medal of Arts pada tahun 2010. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan prinsip-prinsip desain yang digunakan oleh Michael Grave, yakni terbagi menjadi 5, yakni postmodernisme, klasisisme, eklektisisme, naratif dan makna, serta kemanusiaan. Baik, penerapan prinsip yang pertama yakni postmodernis pada bangunan Portland Building di Oregon yang didirikan pada tahun 1982. Nah, terbagi menjadi 3 prinsip dari postmodernis ini. Metodenya yakni penggunaan elemen simbolik, yang kedua kontras dan fungsional. Yang pertama, elemen simbolik bisa dilihat di depan bangunan ada patung Lady Commerce yang mengenakan pakaian klasik, memegang trisula di tangan kirinya dan mengulurkan tangan kanannya, yang dimaknai sebagai bentuk keheningan serta kemurnian bagi kota tersebut. Yang kedua, kontras. Bisa dilihat penggunaan warna merah bata yang kontras dengan warna putih pada jendela. Lalu yang ketiga, fungsional, yang mana area lobi bangunan ini yang memiliki area yang luas serta mudah akses untuk masyarakat yang datang. Baik, yang kedua, penerapan prinsip neoklasisme pada bangunan Minneapolis Institute of Art yang didirikan di New York pada tahun 1915. Nah, Grave sendiri berperan sebagai salah satu arsitek yang ikut serta dalam perbaikan Minneapolis Institute of Art ini pada tahun 2006. Untuk prinsip neoklasisme bisa dilihat dari 4 aspek, yakni simetri dan proporsi. Yang kedua, penggunaan kolom dan pilar. Yang ketiga, fasad yang megah dan monumental. Yang keempat, tata ruang yang teratur dan hierarki. Baik, penerapan prinsip arsitektur yang ketiga yakni eklektisisme pada bangunan The Humana Building yang didirikan pada tahun 1985. Nah, bangunan eklektisisme sendiri merupakan bangunan yang mana menggabungkan beberapa gaya arsitektur. Nah, pada bangunan The Humana Building terdapat gaya arsitektur yakni Art Deco, Neoklasik, Pop Art. Dan juga bangunan ini menciptakan estetika yang unik dan eklektik. Pada prinsip yang keempat yakni naratif dan makna. Pada bangunan Perpustakaan Publik Denver yang didirikan pada tahun 1990 sampai dengan 1996 di Denver, USA. Nah, bisa dilihat pada prinsip naratif dan maknanya diterapkan pada fasadnya yang terinspirasi dari tatanan buku yang ada pada perpustakaan. Baik, yang terakhir yakni prinsip kemanusiaan. Pada bangunan Hanselman House yang didirikan pada tahun 1967 sampai dengan 1971 di Indiana.
Nah, dari bangunan ini bisa dilihat 3 metodenya, yakni desain yang berpusat pada pengguna, yang kedua konektivitas emosional dengan pengguna dan estetika, yang ketiga yakni skala manusia. Bisa dilihat pada bangunan ini. Baik, bismillah, langsung saja melanjutkan dari rekan saya sebelumnya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Safira Audia dengan NIM F221222065. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang arsitek internasional yang bernama Liang Mingpei atau biasa disebut dengan IMP. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan sedikit kilas balik dari biografi singkat beliau, histori perjalanan pendidikan beliau, metode, juga teori, prinsip-prinsip dasar yang digunakan beliau saat merancang bangunan. Baik, ini sedikit biografi singkat dari arsitek internasional Liang Mingpei atau lebih dikenal IMP. Adalah seorang arsitektur asal Tiongkok, Amerika, yang lahir pada 26 April 1917 di Tiongkok dan meninggal pada 16 Mei 2019 di New York, Amerika Serikat. Nah, arsitek ini dikenal karena gaya arsitekturnya yang modern, yang inovatif, dan karya-karyanya yang ikonik seperti Museum Louvre di Paris dan Menara Bank of China di Hong Kong, juga Museum Seni Islam yang ada di Qatar. Nah, P ini mendirikan firma arsitekturnya sendiri pada tahun 1955 dan pensiun dari pekerjaannya yang penuh waktu pada tahun 1990. Nah, sepanjang karir beliau yang menerima berbagai penghargaan bergengsi. Nah, salah satunya itu penghargaan Pritzker dan medali emas dari EAI. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sedikit rangkuman tentang perjalanan pendidikan beliau. Nah, IMP ini memulai pendidikan formalnya di Shanghai, lalu pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1935 untuk belajar arsitektur. Nah, ia pertama kali berkuliah di Universitas Pennsylvania, tetapi kemudian beliau pindah ke Institut Teknologi Massachusetts atau MIT. Nah, tempat ia meraih gelar sarjana pada tahun 1940. Nah, setelah itu P ini melanjutkan lagi pendidikannya di Universitas Harvard. Nah, di mana ia belajar di bawah bimbingan arsitek terkenal yaitu Walter Gropius, salah satu pendiri gerakan Bauhaus. Nah, di Harvard, P ini mendapatkan gelar Master Arsitektur pada tahun 1946. Nah, pendidikan dan bimbingan dari arsitek yang visioner dan sangat mempengaruhi pandangannya terhadap arsitektur modern. Nah, kombinasi antara pelatihan klasik dan pendekatan inovatif yang inilah yang kemudian membantu Pei menjadi salah satu arsitek paling terkenal di dunia. Nah, di sini ada beberapa prinsip juga metode yang dipegang teguh oleh arsitek Liang Mingpei. Nah, di antara prinsipnya itu yang pertama ada life of people, yang dimana P ini selalu mempertimbangkan siapa sih yang akan menggunakan bangunan tersebut, mengapa mereka menggunakannya, dan bagaimana sih bangunan ini memberikan kesan kebahagiaan kepada penggunanya. Nah, terus ada natural, yang dimana ia percaya bahwa desain harus menyatu dengan alam, bukan melawannya. Nah, Pei sering menyesuaikan desainnya dengan kondisi lingkungan sekitar untuk menciptakan harmoni. Yang ketiga ada geometri. Nah, geometri ini menjadi elemen paling penting dalam desainnya. Ia meneliti bagaimana cahaya dapat membentuk ruang, menyesuaikan skala dan proporsinya, serta memastikan bangunan ini memiliki ciri khas yang unik. Nah, terus di sini P menganut beberapa metode, yaitu yang pertama konsep dan penelitian yang mendalam. Nah, P ini selalu memulai dengan memahami konteks proyek, termasuk budaya lokal, sejarah, dan kebutuhan pengguna. Nah, terus ada eksperimen geometri. Nah, geometri ini merupakan elemen inti dari desainnya.
Nah, ia sering melakukan eksplorasi geometri untuk menciptakan struktur yang unik, seimbang, dan estetis. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan cahaya, yang dimana P ini sangat mempertimbangkan bagaimana cahaya berinteraksi dengan ruang dan elemen pada bangunan. Nah, ia eh, sering merancang bangunan dengan efek pencahayaan yang dramatis untuk menciptakan suasana tertentu. Nah, terus ada harmoni dengan alam dan kreativitas dan simbolisme. Lanjut. Baik, adapun contoh penerapan dari prinsip desain yang telah kita bahas. Nah, di sini ada Life of People, yang dimana kita mengambil dari karya Liu Mingpei, yaitu Kennedy Library di Amerika dan Dallas City Hall di Texas. Nah, yang Kennedy Library ini dirancang untuk mewakili nilai-nilai keterbukaan dan harapan, memberikan pengalaman yang bermakna bagi pengunjung, yang dimana desain bangunan yang memungkinkan akses publik yang mudah dan mengundang refleksi terhadap sejarah. Nah, terus di sini ada Dallas City Hall di Texas, yang dimana dibuat untuk mendukung fungsi publik dengan ruang yang ramah dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, baik, yang kedua ada geometri dan eksperimen bentuk, yang mana contoh penerapannya itu ada di Piramida Louvre di Paris, di mana desain kaca yang berbentuk piramida mencerminkan eksplorasi geometri dan menggunakan bentuk piramida kaca yang modern tetapi tetap menghormati lingkungan sejarah Museum Louvre. Nah, yang kedua itu ada di Bank of China Tower yang ada di Hong Kong. Nah, bangunan dengan struktur geometris modern yang unik, desain gedung yang tinggi, dan potongan geometris yang menciptakan kemajuan teknologi dan fungsi yang praktis. Nah, di sini ada penerapan prinsip desain yang terakhir, yaitu natural, yang dimana terdapat pada Museum Seni Islam di Qatar, yang mencerminkan arsitektur Islam dengan penghormatan pada budaya lokal dan harmoni dengan landscape sekitarnya, yang menonjolkan kesederhanaan dan inspirasi dari seni Islam tradisional. Nah, yang kedua ada di Museum Miho, Jepang, yang dirancang untuk menyatu dengan alam dan pengguna di sekitarnya. Baik, mungkin cukup pemaparan dari kelompok kami bersama rekan saya Nadia Putri Ananta dan saya Safira Audia mengucapkan terima kasih.